Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai 2014, angka pertambahannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program KB atau Keluarga Berencana. Dengan program ini, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari 2,31% di periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% di periode 1990 sampai periode 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak penduduk usia mudanya. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Presentasi penduduk 0 sampai 14 tahun pada tahun 1980 mencapai 40,3% dan pada tahun 1985 sedikit turun menjadi 39%. Penduduk usia muda ini pada tahun 2000 diperkirakan turun lagi menjadi 37,7% dan 34%. Pertumbuhan penduduk sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Dan pertumbuhan penduduk yang cepat ini menyebabkan beberapa hal seperti pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga menjadi beban ketergantungan tinggi. Dan yang terakhir, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja dan juga menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di negara kita, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya BOS, program wajib belajar, dan sebagainya. Namun, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Selain itu, tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Mata pencaharian merupakan salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas penduduk lainnya. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap.
Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntungkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif tersebut merupakan beban. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian petani, berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor industri.